Ya Allah, kalau aku tahu cara menyembahmu, aku akan lakukan. Tapi aku tidak tahu caranya. Itu adalah Namus, malaikat agung yang pernah turun kepada Musa. Andai saja aku masih muda saat kaummu nanti mengusirmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali setelah kesibukan saya selama 2 minggu ini, sehingga saya mandek upload di channel Jejak Kedua. Alhamdulillah, sekarang kita bisa lanjut lagi dalam serial Sirah Nabawiyah episode ke-9. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan detak jantung kepada kita, nafas di dada kita, hingga detik ini. Salawat serta salam mari kita hancurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia teragung yang kerinduan kita padanya tidak pernah habis dimakan zaman. Sahabat, apa kabar iman kita pada hari ini? Tanpa terasa, aroma tamu agung itu mulai tercium. Sayup-sayup angin Ramadan mulai menyapa kulit kita. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, bulan di mana sejarah terbesar umat manusia dimulai. Pada malam ini, sebagai bakal kita menyambut bulan suci, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memutar waktu jauh ke belakang. Kita akan pergi ke abad ke-6, ke sebuah negeri tandus di mana peradaban manusia sedang berada di titik nadir. Namun justru di sanalah Allah menyiapkan sebuah skenario cahaya yang paling terang. Siapkan hati, siapkan pikiran. Mari kita telusuri jejak sirah nabawiyah dimulai dari detik-detik sebelum wahyu pertama turun. Sahabat, bayangkan abad ke-6 Masehi, dunia saat itu sedang dikuasai oleh dua raksasa, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Dua kekuatan besar yang terus-menerus berperang membuat jalur perdagangan di utara Syria dan Irak menjadi zona merah yang mematikan. Di tengah kekacauan dunia itulah, mata sejarah tertuju kepada Jazirah Arab. Awalnya, bangsa Arab hanyalah masyarakat gurun yang sederhana. Namun sebuah inovasi mengubah segalanya. Kaum Badui berhasil menciptakan sedel atau pelana khusus untuk unta. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Unta kini bisa mengangkut beban 2 kali lipat lebih berat dari biasanya. Hewan yang mampu bertahan berhari-hari tanpa air itu mulai menggantikan kereta-kereta keledai. Para pedagang dari India, Afrika hingga Yaman kini tak perlu lagi memutar jalan. Mereka membelah padang pasir dikawal oleh orang-orang Badui yang hafal letak sumur di tengah gersangnya gurun. Dan di sanalah Makkah berdiri, sebuah kota yang unik, tanahnya batu keras yang tidak mungkin ditanami gandum ataupun kurma. Jika logika manusia berbicara, kota ini harusnya mati. Tapi Allah punya rencana lain. Di sana ada mata air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Dan tentu saja ada Ka'bah. Suku Quraisy, para penjaga Makkah, adalah pembisnis ulung. Mereka sadar mereka tidak punya pertanian. Jika perdagangan mati, anak istri mereka akan mati kelaparan di atas batu cadas itu. Maka orang-orang Quraisy membuat Makkah menjadi zona damai. Mereka netral. Mereka tidak ikut perang antara suku yang mewabah di luar sana. Tujuannya hanya satu, agar pasar tetap hidup dan agar perdagangan aman. Secara ekonomi, Makkah melesat. Uang mengalir deras, rempah-rempah, sutra, gading, emas, semua transit di Makkah. Orang kaya semakin kaya raya. Tapi sahabat, ada harga mahal yang harus dibayar. Kesuksesan materi itu perlahan-lahan membunuh hati mereka. Makkah mengalami krisis moral yang mengerikan. Sistem pasar bebas yang tanpa ampun membuat sifat rakus merajalela. Keluarga-keluarga saling sikut karena cemburu. Klan yang lemah ditindas, klan yang kuat semakin sombong. Anak yatim diabaikan, janda-janda haknya dirampas. Orang Makkah menjadi sangat pelit. Tapi mereka menyebut pelit itu sebagai kecerdasan bisnis. Lebih parah lagi, kondisi agamanya. Mereka tahu Allah. Mereka mengakui Allah adalah Tuhan Ka'bah. Tuhan yang menciptakan hujan.
Tapi bagi mereka, Allah itu jauh. Allah itu tidak mengurusi urusan dagang harian mereka. Maka mereka butuh perantara. Ka'bah yang suci dikotori oleh ratusan berhala. Ada Hubal, berhala yang paling besar. Dan setiap rumah punya berhala kecil masing-masing. Agama tauhid warisan Nabi Ibrahim alaihissalam nyaris punah, tertutup debu kesyirikan dan keserakahan. Di tengah kerusakan moral yang begitu pekat, hiduplah seorang laki-laki mulia, Muhammad bin Abdullah. Saat itu baginda Nabi sudah berkeluarga. Beliau adalah sosok yang mapan, suami dari Sayyidah Khadijah dan ayah dari putri-putri yang cantik. Namun, hati baginda Nabi tidak tenang. Mata batin beliau menangis melihat kaumnya. Beliau rindu pada prinsip muruah, prinsip kesatria padang pasir yang dulu dijunjung tinggi. Keberanian membela yang lemah, kedermawanan membagi makanan, dan kesetiaan. Semua itu hilang dari orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW terasa asing di tengah keramaian kotanya sendiri. Jiwanya memberontak ketika orang menyembah batu yang tidak bisa bicara. Ada segelintir orang yang juga resah, seperti Zaid bin Amr yang pernah berteriak di depan Ka'bah, "Ya Allah, kalau aku tahu cara menyembahmu, aku akan lakukan, tapi aku tidak tahu caranya." Rintihan hati Zaid itu adalah rintihan hati Nabi juga. Ketika keprihatinan itu memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati baginda Nabi untuk melakukan uzlah atau pengasingan diri. Beliau memilih Gua Hira, sebuah gua sempit di puncak Jabal Nur, sekitar 3 mil dari kota Makkah. Sahabat, bayangkan perjuangan beliau mendaki bukit terjal, menjauh dari hiruk-pikuk dunia hanya untuk mencari ketenangan selama 3 tahun. Beliau bolak-balik ke sana membawa bekal roti dan air. Jika bekal habis, dia turun lalu naik lagi. Di sana beliau beribadah, merenung dan membagi makanan kepada fakir miskin yang kebetulan lewat. Beliau mencari jawaban untuk apa manusia diciptakan, siapa sebenarnya yang mengatur alam semesta ini. Hingga akhirnya sebuah mimpi datang. Mimpi yang terangnya seperti fajar menyingsing. Itu adalah isyarat awal bahwa langit akan segera berbicara. Hingga tibalah bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Saat itu usia baginda Nabi genap 40 tahun. Malam itu, tanggal 17 Ramadan, suasana Gua Hira hening. Namun keheningan itu tiba-tiba pecah. Bukan oleh suara angin, bukan oleh suara hewan malam, tapi oleh kehadiran sosok yang tak dikenal. Dan sosok itu datang membawa cahaya sekaligus rasa takut yang luar biasa. Itu adalah Jibril, sang pembawa wahyu. Jibril mendekat lalu berkata dengan suara yang menggetarkan dinding-dinding gua, "Bergembiralah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah nabi bagi umat ini." Lalu Jibril memerintahkan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad yang seorang ummi, yakni tidak bisa membaca dan menulis, menjawab dengan gemetar, "Ma ana biqari." Aku sama sekali tidak bisa membaca. Mendengar itu, Jibril tidak pergi. Ia justru mendekap tubuh Nabi. Sahabat, bayangkan dekapan malaikat yang terbuat dari cahaya. Dekapan itu begitu kuat, begitu erat, hingga baginda Nabi merasakan sesak napas. Seolah-olah tenaga beliau terkuras habis. Lalu dilepaskan dan Jibril berkata lagi, "Iqra." Nabi menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Dekapan kedua terjadi, lebih kuat dari dekapan pertama. Lalu dilepaskan lagi, "Iqra." Jawab Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Ketiga kalinya Nabi mengulang. Barulah pada dekapan ketiga, Jibril menyampaikan kalimat yang akan mengubah sejarah peradaban manusia ini selamanya. Kalimat yang menghubungkan langit dan bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam.
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran, Surah Al-Alaq, ayat 1-5. Setelah ayat itu terucap, sosok malaikat Jibril menghilang. Baginda Nabi Muhammad SAW berdiri terpaku. Tubuh beliau menggigil hebat, keringat dingin bercucuran. Rasa takut menyergap. Apakah aku sudah gila? Apakah aku kerasukan jin? Beliau berlari turun dari gua Hira. Di tengah jalan terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Nabi menengadah dan kemanapun mata beliau memandang, wajah Jibril memenuhi ufuk langit. Bahkan batu-batu dan pohon yang dilewati mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau terus berlari pulang, menemui satu-satunya orang yang paling beliau percaya. Sampai di rumah, beliau langsung masuk dengan keadaan pucat pasi. Sayyidah Khadijah kaget melihat suaminya. Zamiluni, zamiluni, seru Nabi. Selimuti aku. Khadijah, wanita agung itu tidak banyak bertanya. Ia tidak panik, ia segera mengambil selimut tebal, membungkus tubuh suaminya yang gemetaran, dan duduk di sampingnya hingga tenang. Setelah tenang, barulah Nabi bercerita. Sesungguhnya aku takut sesuatu yang buruk menimpaku. Dengarkanlah jawaban Sayyidah Khadijah. Jawaban yang menenangkan jiwa yang menjadi penguat pondasi Islam di masa awal. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau orang yang menyambung silaturahmi. Engkau memikul beban orang yang lemah. Engkau memberi makan orang miskin. Engkau menjamu tamu. Dan engkau selalu membela kebenaran. Masya Allah. Khadijah tahu suami sebaik ini tidak mungkin diganggu setan. Untuk meyakinkan hati Nabi, Khadijah mengajak beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Seorang pendeta Nasrani tua yang buta matanya tapi hatinya bersih. Setelah mendengar cerita Nabi, Waraqah berkata dengan suara bergetar, itu adalah Namus, malaikat agung yang pernah turun kepada Musa. Andai saja aku masih muda saat kaummu nanti mengusirmu. Nabi terkejut. Benarkah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi. Sahabat, itulah stempel kenabian. Waraqah membenarkannya. Sayyidah Khadijah pun membenarkannya. Namun, ujian belum selesai. Setelah pertemuan agung itu, wahyu sempat terputus. Jibril tidak datang selama beberapa waktu. Nabi Muhammad merasa sedih, bingung, dan rindu. Apakah Tuhanku meninggalkanku? Apakah Tuhanku marah? Kesedihan itu begitu dalam hingga beliau hampir putus asa. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Jibril kembali datang, kali ini membawa perintah yang tegas. Bukan lagi sekedar membaca, tapi bergerak. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan. Quran Surah Al-Mudathir ayat 1-2. Saat itulah Nabi Muhammad SAW bukan lagi hanya seorang nabi, tapi resmi menjadi seorang rasul, yakni utusan untuk umatnya. Tugas berat telah dimulai. Selimut kenyamanan harus dibuka. Saatnya menyeru dunia yang sedang sakit untuk kembali kepada Allah. Sahabat surah yang dimuliakan Allah, dari gua Hira yang sunyi, cahaya itu kini sampai ke hati kita. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Ini menjadi pengingat bagi kita, sebentar lagi Ramadan tiba. Jadikan Ramadan besok sebagai gua Hira kita. Mari kita menepi sejenak dari hiruk pikuk dunia, dari pekerjaan yang melelahkan, untuk ikra membaca Quran dan merenungkan siapa diri kita. Semoga Allah sampaikan umur kita ke bulan suci nanti. Lalu bagaimana langkah Nabi setelah diperintah bangun dan beri peringatan? Bagaimana beliau bertekad di tengah masyarakat? Siapa saja orang-orang pertama yang berani masuk Islam secara diam-diam? Kita akan bahas pada minggu depan di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Selamat mempersiapkan hati menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.